bacakan adalah hadis yang ke-17 ya. Hadis yang ke-17. Mas Zulfan, hafidtum? Hadis 17? Sudah hafal? Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mas Idat, fadal. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Bapak Muhammad Abdul Hani. Tenang, iya, nanti bisa nyusul. Mas Deni? Kelas? Iya, nanti bisa nyusul. Terus Bapak Muhammad Gemilar, hafidtum? Ada 10? Oh ya. Oke, nanti bisa nyusul enggak apa-apa. Mas Rahmat? Belum. Terus Bapak Sugeng Widodo? Belum, ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti yang belum bisa nyusul nanti ya. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah materi kita. Ya, nabda fi dirasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin amma ba'd. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita di semester Ghazal ini sebelum ujian akhir semester. Ya. Insya Allah nanti akan kita beritahu mana materi yang akan diujikan, dipersiapkan. Karena tinggal tidak ada sepekan ya, kita akan ujian. Dipersiapkan murojaahnya dari sekarang karena materinya banyak. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas hadis yang ke-16 yaitu wasiat Nabi la taqdab. Sudah selesai ya? Sudah. Sekarang kita masuk hadis yang ke-17. Lughatul hadis sudah selesai? Belum mulai ya? Iya, dibaca hadisnya Mas Deni. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ya, dibaca terjemahannya. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Kita sampai hadis yang ke-17. Hadis tentang
ihsan. Ihsan ala kulli syai'. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin. Idza su'ilna man huwa Abu Ya'la? Man huwa Abu Ya'la? Masmuhu Shaddad ibn Ausin. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah kataba bimakna aujaba, mewajibkan, juga bisa bermakna syara'a, mensyariatkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Contohnya apa? Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata. Maka apabila kalian qataltum membunuh, maka apa? Berbuat baiklah dalam membunuh. Maka apa? Bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dabahtum fa'ahsinud dibhata. Dan apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dabihatahu, dan menyenangkan apa? Hewan sembelihannya. Sebuah adab yang sangat luar biasa ayuhal ikhwah tentang apa? Tentang ihsan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik, bahkan cara itu berbuat baik dalam membunuh. Maka cara membunuh yang terbaik adalah dengan cara diqisas, dipenggal apa? Kepalanya. Daripada hukuman ditembak atau digantung, diracuni. Kalau dibom bagaimana? Dibom kan hancur ya, langsung meninggal. Tapi cara yang terbaik adalah dengan cara dipenggal, diqisas, dipenggal apa? Kepalanya. Dipenggal oleh seorang al-guju yang badannya besar, tinggi, pedangnya panjang, yang mana panjangnya pedangnya seperti panjang apa? Panjang tubuhnya itu ya, panjang. Kalau sekali tebas langsung kepalanya gelinding ke tanah, langsung putus. Pernah lihat Pak? Di video ya? Ya, nggak bisa tidur habis itu. Kalau mungkin melihat secara langsung mungkin ya nggak bisa tidur itu. Itu adalah hukuman yang terbaik, itu dengan cara memenggal kepala, bukan dengan cara digantung. Demikian pula apabila menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang terbaik. Bukan dia kekek gitu ya, terus dia kekek gitu. Ya putus-putus dengan apa? Dengan pisau yang tumpul. Sehingga diperintahkan untuk menajamkan pisau. Dan menyenangkan apa? Hewan sembelihannya. Walyurih ini bisa bermakna apa? Diistirahatkan, dibiarkan dulu setelah disembelih, tidak langsung dikuliti. Kita masuk lughatul hadis. Lughatul hadis. Dibaca Mas Iqdad lughatul hadis. Setelah baina biasanya, iya baina itu kan dorofnya,
Ya. Mm-mm. Muttaridah. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Lughatul hadis, ya. Lughatul hadis, kata yang pertama yang akan kita pahami secara bahasa, idza qataltum, idza dabahtum. Apa makna qatala dengan dabaha? Apa ihwa? Dabaha, bukan dahaba ya, tapi apa? Dabaha. Yatbahu, itbah. Qatala yaqtulu, qatlan. Kalau dabaha, yatbahu, dabhan. Itbah, itbah itu berarti sembelih lah. Al-farqu bainal qatli wad dabhi, perbedaan antara membunuh dan menyembelih. Bedanya apa nih Pak? Bapak Sugeng Widodo. Beda antara membunuh dan menyembelih. Sama-sama apa ya? Kalau persamaan sama-sama mematikan gitu ya. Bedanya apa Bapak Sugeng? Antara membunuh dengan menyembelih. Kalau membunuh itu yang penting mati di mana saja ya, entah di tangan, di kaki, ditembak, ditenggelamkan. Tapi kalau menyembelih di leher. Ya, bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada nggak menyembelih di mana? Di kaki. Nggak ada ya. Di kaki. Kalau ada sapi lari itu, terus kita apa? Kita tombak perutnya terus meninggal, halal nggak? Kenapa haram? Tidak disembelih. Ya. Tapi kalau benar-benar sapi tersebut susah untuk dijinakkan, nggak bisa ditangkap, maka apa? Itu seperti hewan buruan. Hewan buruan itu kena mana saja ya, kena tombak, ya, kena panah mana saja. Ada sapi liar itu di hutan ya, gitu ya. Ada terus apa namanya? Kena apa saja bagian tubuhnya, yang penting itu mengeluarkan darah, maka itu halal. Dan itu bisa dikiaskan kuda lari, kuda yang apa kabur, atau sapi yang kabur, unta yang kabur. Unta kabur jalannya cepat nggak? Cepat ya? Nah, cepat juga ya. Intinya punya hewan kabur itu nggak harus disembelih. Karena apa? Seperti hewan buruan, susah kalau ditangkap. Maka yang penting mengucapkan basmalah dimanapun saja terkena, entah di perut ya, terus meninggal, mati, maka halal dimakan. Apa? Iya, bisa apa saja, yang penting tajam. Yang penting tajam, bukan apa? Bukan pakai apa istilahnya pentungan itu ya, dipentungi sampai mati nggak boleh ya itu. Pas lari tetap harus dengan sesuatu benda tajam. Gitu ya. Peluru bisa. Ya. Jadi al-farqu bainal qatli wad dabhi, di sini dijelaskan al-farqu, perbedaan. Al-farqu, perbedaan. Baina, antara, baina ini dhorof, maka setelahnya mudhof ilaihnya. Jar sebagai mudhof ilaih.
Perbedaan bainal qatli wa dzabhi, perbedaan antara membunuh dan menyembelih. Anna dzabha daiman, bahwasannya menyembelih daiman, apa tidak iman? Selalu. Yakunu fi ma'kulil lahmi. Jadi menyembelih itu selalu pada fi ma'kulil lahmi, pada hewan yang dimakan dagingnya. Pada apa? Yang dimakan dagingnya. Maka itu harus disembelih. Jadi menyembelih ini khusus pada hewan yang dimakan dagingnya. Terutama ini adalah hewan darat. Beda kalau hewan air. Itu enggak perlu disembelih. Kalau punya lele mau makan, apakah harus sembelih lelenya? Enggak ya. Hewan darat disembelih. Apa? Jawabannya ini berarti. Iya. Jawabannya ini. Kalau bekicot halal atau haram? Bagaimana cara menyembelihnya bekicot? Enggak disembelih ya. Bekicot atau keong, apalagi kepompong, laron itu ya. Ya. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan apa haram, maka hukum asal adalah halal. Meskipun di sana ada yang mengatakan menjijikkan, yang menjijikkan, tapi kan apa nih? Iya, relatif. Relatif dalam artian beda kalau cacing memang tabiat manusia jijik. Beda dengan apa? Dengan keong. Dihik mampir ada apa? Ada keong gitu ya. Ada keong. Ya. Biawak hukumnya apa? Hukumnya kan Nabi ketika dihidangkan biawak di meja makan beliau enggak makan. Tapi para sahabat makan dan Nabi mendiamkan. Ini namanya iqrar. Iqrar Nabi. Jadi Nabi mendiamkan para sahabat makan dhab tadi, maka apa? Maka hukumnya boleh. Tapi yang perlu kita pahami, apakah biawak itu adalah dhab? Dhab di zaman Nabi. Ya. Mungkin ada perbedaannya ya. Ya, ini yang perlu apa? Digarisbawahi, apakah biawak itu adalah apa? Dhab. Karena dhab itu kan apa? Di gurun pasir, terus apa? Rumahnya kan apa? Di lubang itu ya. Jalannya apa? Di lubangnya itu banyak berkelak-kelok. Seandainya ibaratnya jika seandainya ahlu kitab masuk apa? Lubang dhab gitu ya. Maka kalian akan mengikutinya, akan tasyabuh dengan ahli kitab. Sehingga perlu dipastikan apakah terjemahan dhab dengan biawak itu sudah tepat. Karena realitanya banyak perbedaan. Justru kalau hina itu justru halal. Tahu hina ya? Iya. Itu doba, bahasa Arabnya doba ya. Itu secara nas hadis hukumnya halal. Hina. Tahu hina ya? Iya. Hah? Iya, kayak serigala gitu kan? Beda ya, antara serigala dan hina beda. Iya, halal secara nas. Hina. Iya. Anjing, para ulama ya menjelaskan bahwasanya apa? Hukumnya
haram. Hukumnya haram. Karena ya para ulama menjelaskan bahwasanya yang najis itu tidak hanya air liurnya saja. Tidak hanya air liurnya saja. Dan secara logika air liurnya najis tentunya apa? Ya dagingnya atau ya dalam tubuhnya, keringatnya. Ya. Itu berkaitan dengan apa? Dengan anjing. Memang di Al-Quran nggak ada, tapi dari istimbat, dari dalil-dalil hadis ya, dari hadis maka apa? Para ulama menjelaskan hukumnya haram. Padahal hyena itu hewan yang apa? Hewan buas nggak? Hewan buas. Bahasa Arabnya ad-dab'u ya, ad-dab'u. Namun apa? Namun secara hadis ternyata ad-dab'u ini hukumnya adalah halal. Nah, dia juga ternyata termasuk hewan buruan. Iya. Singa aja kalah ya? Kalah nggak? Ya para ulama Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Ibrahim, fatwa-fatwa ulama kibar Saudi berpendapat apa? Halalnya hyena atau ad-dabu tadi. Itu pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau ad-dabhu sembelihan itu selalu pada hewan yang dimakan dagingnya. Wal qatlu fi ghairi dzalik, sedangkan membunuh ini bisa kita atafkan sebenarnya. Wal qatla ini bisa kita atafkan ke mana? Dabha. Ya. Wal qatla fi ghairi dzalik. Sedangkan membunuh itu apa? Ya lebih umum, tidak hanya disembelih. Tapi kalau membunuh itu fi ghairi dzalik, pada selain yang dimakan dagingnya. Jadi kalau untuk membunuh itu ibaratnya meskipun menyembelih itu juga membunuh ya. Cara menyembelih itu ya juga membunuh. Wa hadza fil ghalib, ini adalah pada umumnya. Jadi arti ghalib artinya apa? Umumnya. Ini pada umumnya. Walaisat qaidatan muttaridatan, bukan kaidah paten. Bukan kaidah apa? Kaidah paten. Innama hadza fil ghalib, hanya saja ini adalah pada umumnya. Walidzalika, oleh karena itu nawwa'a, ini ternyata kita baca apa? Fi'il madhi. Nawwa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apa? Nabi memerinci, membagi gitu ya. Membagi dalam hal tersebut. Ya, Nabi setelah apa? Mengatakan wa idza dabahtum wa idza qataltum fa asinul kitlah. Terus bersabda wa idza dabahtum fa asinu adibha. Ini makna dari nawa'a. Nawa'a itu membagi, membedakan antara al-qatlu dan ad-dabhu. Nawa'a yunawi'u tanwi'an. Apa ihwa? Nawa'a yunawi'u tanwi'an. Hal min soal, apakah ada pertanyaan ya sampai sini? Kalau enggak ada dilanjutkan bacanya Bapak Bambang Susilo. Tafadhal.
Ya, al-yauma. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Liyuhidda ahadukum syafratahu. Liyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian liyuhidda, menajamkan. Jadi nanti kalau ditanya ya, ketika ujian kan ada mufrodat, menerjemahkan kosakata. Liyuhidda, apa bahasa Arabnya? Menajamkan. Terus syafrotahu, apa makna syafroh? Pisau, ingat-ingat ya. Nanti ketika ujian ada mufrodat atau kosakata dalam hadis. Apa arti dari kosakata dalam hadis tersebut? Liyuhidda ahadukum syafrotahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Jadi syafrah itu sikin, sikinahu. Apa makna liyuhidda? Ay liyahukkaha. Liyahukkaha, ya. Liyahukkaha, hendaklah dia menggosok. Hakayahu itu kan menggosok. Menggosok atau apa? Mengasah. Bagus. Liyahukkaha. Dhamirha kembali ke mana? Syafrah, bagus. Dhamirha kembali ke syafrah. Liyahukkaha. Hatta takuna qawiyatan. Sehingga menjadi apa? Menjadi kuat. Hatta takuna qawiyatan bil mibrodi, sehingga menjadi kuat, maksudnya tajam. Hatta takuna qawiyatan bil mibrodi, dengan kikir. Apa makna mibrod? Kikir. Alat untuk apa? Mengasah, kikir. Bil mibrodi. Au bil hajari, atau kalau enggak ada kikir bisa dengan apa ya? Dengan batu. Masya Allah ya, ternyata mengasah itu bisa dengan batu. Tapi yang penting ahli, kalau enggak ahli nanti malah tumpul pakai batu ya. Kama yaf'alu ba'du. Kama yaf'alu ba'du. Kenapa ba'du? Fa'ilnya. Ba'du ini fa'ilnya mana? Iya. Yaf'alu. Kama yaf'alu ba'du al-jazzarin. Mana jazzarin? Sebagaimana ya, yaf'alu ba'dul jazzarin, sebagaimana sebagian. Ba'du ya sebagian, al-jazzarin sebagian jagal. Para jagal itu, jazzarin apa? Para jagal. Atau para pembantai gitu ya. Pembantai apa ini? Jagal ya, bukan pembantai ya. Pembantai itu istilahnya kayak ya pembunuhan. Kama yaf'alu ba'dul jazzar, sebagaimana sebagian para jagal itu melakukannya. Bisa pakai apa? Kikir atau pakai batu. Kama yaf'alu ba'dul jazzarin al-yaum. Al-yaum i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Sebagai dhorof. Ya, sudah selesai sampai dhorof? Sudah ya. Jadi al-yauma di sini nasab karena sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih atau dhorof zaman. Dhorof zaman. Al-yauma. Kama yaf'alu ba'dul jazzarin al-yauma.
sebagaimana yang sebagian para jagal melakukannya pada hari ini, hari ini. Mibrot itu apa? Kikirnya, karena dia adalah isim alat. Mif'alun kan ya? Mif'alun itu adalah isim alat. Miknasatun juga isim alat. Dilanjutkan Bapak Muhammad Abdul Ghani. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syafratahu asy-syafratu huna as-sikinu. As-sikinu. Jadi syafrah di sini maknanya adalah pisau. Intahaina min lughatil hadis. Sekarang kita masuk fawaid mustanbatatun minal hadis sabi asyar. Bapak saat sabi'ah. Ya, jadi bilangan belasan itu selalu apa? Ya, selalu nasab. Ya, bilangan berapa? Belasan itu mabni. Ya kan, mabninya dengan fathah. Jadi dimanapun berada kita baca asabi'a asyara. Gitu. Ya, terus ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ra'fatullah. Ra'fatullah. Pertanyaannya adalah lafaz jalalah di sini, lafzul jalalah Allah di sini. I'rabnya apa? Hi, jar. Kenapa jar? Iya, bagus. Mudhafun ilaih. Ra'fatullahi ta'ala. Kasih sayang Allah. Ra'fatullahi ta'ala. Kasih sayang Allah ta'ala. Bi'ibadihi. Bi'ibadihi. Ya. Kepada para hambanya. Ra'fatullahi ta'ala bi'ibadihi. Kasih sayang Allah ta'ala kepada para hambanya. Haitsu yang mana katabal ihsan. Katabal ihsan. Kataba di sini apa ikhwah? Kataba adalah fi'il madhi. Dan kaidah mengatakan setiap fi'il itu ada fa'ilnya. Paling enggak kalau enggak ada fa'il naibu fa'ilnya gitu ya. Coba mana fa'ilnya kataba di sini? Mas Tamimul Ula. Mana fa'il dari kataba? Ra'fatullahi ta'ala bi'ibadihi haitsu katabal ihsan. Takdiruhu kembali ke iya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Jadi fa'ilnya kataba adalah berupa dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali kemana? Iya, kembali ke lafdzul jalalah. Barakallahu fiik. Katabal ihsana. Al-ihsan di sini i'rabnya apa? Bapak Muhammad Gumilar. Katabal ihsan. Ihsan di sini i'rabnya rafa, nasab atau jar. Ihsanu, ihsana atau ihsani. Rafa, nasab atau jar.
Kenapa nasab, Bapak? Kenapa nasab? Kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih dari fi'il. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Sudah ada fi'il, fa'il, berarti ini apa? Maf'ul bihnya. Masya Allah, mumtaz. Haitsu katabal ihsana fi kulli syai'. Fi kulli syai'. Apa i'rab dari syai'? Apa i'rab syai'? Mas Salim Ramadhani? Apa? I'rabnya rafa, nasab atau jer? Syai' di sini jer. Kenapa jer? Apa kedudukannya? Kenapa jer? Syai' kenapa jer? Jadi syai'in gitu ya. Kenapa jer? Dibantu Bapak Margit. Didahului huruf fi, tapi fi ini kan mengejarkan kulinya. Ya kan? Mengejarkan apa? Kulinya. Jadi fi mengejarkan kulinya. Ya, kenapa ikut dijarkan? Fi-nya tembus ke saya itu ya. Masya Allah. Iya, bagus. Mudhafun ilai. Setelah kul itu biasanya mudhaf ilaihnya. Kullu syai'in, kullu rajulin, kullu nisa'in, kullu talibin, kullu kitabin. Ya Pak Ikhwan, setelah kul itu biasanya apa? Mudhaf ilaihnya. Jadi ra'fatullahi ta'ala bi ibadihi, kasih sayang Allah Ta'ala kepada para hambanya, haitsu yang mana katabal ihsana, Allah mewajibkan berbuat baik fi kulli syai', pada segala sesuatu, pada setiap sesuatu. Hada faidatul ula, ini faedah yang pertama. Kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Boleh enggak berbuat baik kepada setan? Boleh enggak Bapak Bambang? Enggak boleh ya? Iya. Berbuat baik kepada setan kan enggak boleh ya? Iya. Kalau berbuat baik pada preman? Boleh ya? Boleh. Iya, katabal ihsana fi kulli syai'in. Idfa billati hiya ahsan. Kalau dalam kasusnya Abu Hurairah ya, ketika menjaga harta zakat kan ada apa? Setan yang menyamar ya, mencuri apa? Harta zakat. Berarti tuyul ada ya? Ini buktinya apa? Ada yang mencuri apa? Harta zakat ketangkep sampai berapa kali? 3 kali. Mau dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Namun setannya mengajari sebuah ayat ya. Ayat yang di situ setan takut dengan ayat tersebut. Ayat apa? Ayat kursi. Jadi ya kalau ketemu setan jangan dilempar kursi. Tapi bacakan ayat kursi gitu ya. Tapi yang baca jangan dredeg itu ya. Jangan dredeg. Masa ngerukyah orang kesurupan dredeg yang ngerukyah itu. Nanti malah diketawain sama setannya ini. Iya.
Dilanjutkan bacanya Mas Rahmat. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiq. Syukran ala husnil qiraah. Al-hasu alal ihsan. Al-hasu artinya adalah memotivasi, anjuran, dorongan alal ihsan, untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik, fi kulli syai', dalam segala hal, berbuat baik dalam segala hal. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala syara'a dzalik, telah mensyariatkan hal tersebut, telah mensyariatkan ihsan dalam segala hal. Ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah mewajibkan, telah mensyariatkan ihsan, berbuat baik pada segala hal. Al-faidatu tsalitsah, Bapak Muhammad Gumilar. Ar-rifqu ada bi, berarti bil. Bagus. Dibaca isim maf'ul, Bapak. Ar-rifqu bil maktuli wal isim maf'ul. Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Terus wa haddul alati. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Faidah yang ketiga adalah ar-rifqu bil maktuli. Ar-rifqu bil maktul. Apa makna rifqu? Ya, kasih sayang. Bil maktuli, dengan yang dibunuh. Ya, dengan yang dibunuh harus punya rasa belas kasih. Ya, karena sehingga kalau membunuh jangan disiksa. Ar-rifqu bil maktul. Kasih sayang, berbelas kasih dengan yang dibunuh. Wal madbuhi, dan yang disembelih. Ini sama-sama isim apa namanya? Maf'ul. Berbelas kasih dengan yang dibunuh dan disembelih, min hayawanin, dari apa? Dari hewan. Min hayawanin wa ghair. Coba ghair di sini i'rabnya rafa, nasab atau jar. Ghair, ghairu, ghaira atau ghairi. Coba Bapak Muhammad, Bapak Sihana nggih. Tafadhal Bapak Sihana. I'rabnya ghair di sini rafa, nasab atau jar. Ghairu, ghaira atau ghairi.
Kenapa rofa? Berarti kalau rofa bacanya wa ghairuhu. Gitu ya, wa ghairuhu. Kenapa rofa? Kalau ditanya kenapa rofa, kenapa jar, kenapa nasab, berarti kita menyebutkan kedudukannya. Apa saja isim-isim yang dirofa? Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar ina, ada tawabi. Tawabi itu ada na'at, ataf, taukid, badal. Hal sahih, apakah benar Bapak Sutanto Ferry Nurdin? Apakah benar i'rabnya rafa ghairu min hayawan wa ghair? Apakah benar i'rabnya rafa ghair di sini? Jar, kenapa jar? Ataf kemana? Iya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Jadi kalau ada wawu ya, ada wawu kan wawu apa ini? Wawu atof. Ya, bagus. Wawu atof. Berarti apa ya? Kemungkinan besar apa atof di sini? Kan ada wawunya. Beda kalau dia wawu permulaan. Kalau wawu permulaan kalimat, dia sebagai mubtada gitu. Ternyata wawu di sini adalah wawu atof. Atof kemana ghair? Hayawan. Nah hayawanan tadi kan jar. Kenapa hayawan jar? Didahului huruf jar yaitu min. Min hayawanin wa ghairihi. Jadi kasih sayang berbelas kasih dengan yang dibunuh dan disembelih dari hewan dan selainnya. Bagaimana caranya? Cara kasih sayang kepada hewan yang disembelih. Wa dzalika bi ihsanil qatli wa kadzalika adzabhi wa haddil alati. Wadalika yang demikian itu yaitu kasih sayang kepada hewan yang disembelih dengan cara apa? Bi ihsanil qatli. Ya, dengan ihsanil qatli berbuat baik dalam membunuh dengan cara apa? Membunuh dengan cara terbaik. Wa kadzalika dzabhi, demikian pula apa? Berbuat baik dalam menyembelih. Wa haddil alati, demikian pula apa? Menajamkan alat. Haddil alah artinya apa? Menajamkan alat. Iya. Belum mati-mati. Kalau belum mati-mati ya segera dimatikan. Sekali. Iya. Iya. Misalnya ya. Ya kasihan dalam artian yang menyembelih pun juga harus sudah latihan ya, latihan juga profesional. Sehingga sebenarnya terkadang alatnya itu tajam, tapi apa? Mungkin yang menyembelih kurang pengalaman, juga mungkin apa? Apalagi nggak tega gitu ya, nggak tegaan gitu malah, ya. Kasihan kalau nggak putus kan. Sebagian ayam itu disembelih malah terbang kemana-mana. Atau mentok, apa? Tergantung apa? Tergantung meninggalnya itu apakah karena sembelihan atau tidak. Apa karena 9 tadi? Ayam terbang? Iya. Ayam Jawa ya? Iya. Iya. Iya.
Ditinggal. Iya, yang penting disembelih. Iya. Kalau disembelih nggak apa-apa. Iya. Meskipun terbang-terbang itu adalah sembelih, maka halal. Biasanya kan mentok ya. Mentok itu kan gitu. Terbang-terbang. Ini itu masalahnya. Kalau apa? Itu iya, khawatirnya kan itu. Khawatirnya kan itu. Kalau apa namanya? Matinya bukan karena sembelihan. Kehabisan darah tadi. Maka memang harus dipastikan apa? Putus uratnya ya. Kalau menyembelih sampai kepalanya putus halal nggak? Halal ya? Halal. Seperti kalau mesin kan mesin untuk penyembelihan kan gitu ya. Sembelih ribuan ayam, apakah baca bismillahnya 1000 kali? Hah? Halal. Halal. Jadi cukup baca bismillah, pencet bismillah itu langsung apa? Langsung motong gitu ya. Masya Allah. Boleh. Apa? Iya. Yang penting urat lehernya apa? Putus gitu. Iya. Kalau rata-rata menyembelih ayam banyak kan gitu ya. Potong-potong gitu kan pakai alat mesin. Baca bismillah. Iya. Berikutnya. Yang terakhir, faedah terakhir. Ya, Mas Rian Hidayat, tafadhal. Wajibun. Ya. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Insyaallah, naam. Terus berikutnya, faedah berikutnya adalah an-nahyu anit tamsili. Larangan dari tamsil. Tamsil itu adalah memutilasi, memotong-motong. Ya, tamsil. Contohnya apa? Ada sapi dipotong kakinya. Dipotong terus digoreng kakinya. Halal atau haram? Haram. Sapinya mati juga haram. Karena nggak disembelih. Oh ya. Kalau nggak disembelih ya potongan-potongan itu juga haram gitu ya. Ya. Larangan dari tamsil, memutilasi. Memutilasi apa? Hewan. Wa ta'dib. Atau kemana? Tamsil ya. Atau ke tamsil sehingga bacanya wa ta'dibi. An-nahyu anit tamsili wa ta'dibi. Larangan dari memutilasi atau menyiksa. Ya. Fil matbuhi awil maktul. Maktul i'rabnya apa? Jer. Kenapa jer? Ataf juga. Ataf kemana? Matbuhi. Bagus. Jadi al-maktul itu jer karena ataf ke matbuhi. An-nahyu anit tamsini wa ta'dibi fil matbuhi awil maktuni. Larangan dari memutilasi dan menyiksa pada hewan yang disembelih atau dibunuh. Jadi kalau membunuh cicak pun bunuhlah dengan cara yang terbaik.
jangan dimutilasi. Jangan dimutilasi ya. Jangan, saya tak memutilasi cicak karena ini hewan fasik, biar pahalanya banyak tak potong-potong. Nah, itu. Justru kalau sekali pukulan mati, pahalanya lebih banyak daripada 2 pukulan baru mati, 3 pukulan baru mati. Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Suka. Nggak apa-apa kalau itu memang makanannya. Gitu ya. Tapi lebih bagus apa? Kalau dimatikan dulu bisa ya? Nggak mau ya? Oh, nggak mau. Oh, nggak apa-apa. Fahunal ihsan wajibun. Maka huna itu artinya apa? Di sini al ihsanu wajibun. Ihsan di sini adalah hukumnya apa? Wajib. Hukumnya adalah wajib. Larangan dari tamsil, dari memutilasi dan menyiksa. Ya, berikutnya qawaid mustanbatatun minal hadis sabi'a asyara. Bapak Muhammad Nur Khalis. Kaidah yang pertama, tafadhal. Fitaujihika. Bagus. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Qaidatun fil hayati. Qaidatun fil hayati. Kaidah dalam kehidupan ya ikhwah. Qaidatun fil hayati. Kullu syai'in segala sesuatu fi hadhil hayati dalam kehidupan ini. Kullu syai'in fi hadhil hayati segala sesuatu dalam kehidupan ini. Fihi di dalamnya janibun min jawanibil ihsan. Di dalamnya ada apa? Sisi dari sisi-sisi kebaikan. Sisi dari sisi-sisi ihsan. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini di dalamnya ada sisi dari sisi-sisi kebaikan. Katabahullahu ta'ala fihi. Yang Allah Ta'ala telah apa? Menetapkannya. Yang Allah telah mensyariatkannya, mewajibkannya. Ya. Terus apa di sini? Fastaghilla, itu ada fa-nya ya? Ada fa-nya enggak? Kan sebagian apa? Sebagian fotokopi hitam ya? Ada? Enggak? Fa-nya ada ya? Fastaghilla anta. Fastaghilla anta hada.
Coba pertanyaannya adalah fastaghilla anta hadza. Hadza di sini i'rabnya apa? Yang jelas hadza ini kan isim isyarah yang mabni. Maka pakai apa? Fi mahali. Apa i'rabnya Bapak Sugeng Widodo? I'rab hadza di sini fi mahali apa? Kenapa fi mahali jarin? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Anta. Nah ini domir gak bisa jadi mudhaf. Domir gak mungkin jadi apa? Mudhaf. Domir apa saja. Domir itu bisanya dia apa? Mudhafun ilaih. Sebagai dari fastaghila ini isim atau fi'il? Bapak Sugeng. Isim atau fi'il? Kalau fi'il apa Bapak Sugeng? Hah? Fastaghila ini isim atau fi'il dulu? Fastaghila ini isim atau fi'il Mas Denny? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Dari fi'il madhi apa? Istaghola. Bagus. Jadi dia fi'il. Fi'il amar. Bagus. Berarti hadza sebagai apa Mas Denny? Maf'ul bi. Yang diamankan apa? Jaket atau helm yang di luar silahkan. Iya, bagus. Fi mahali nasbin sebagai apa? Maf'ul bi Bapak Sugeng. Ternyata Bapak Sugeng nggak jadi maf'ul bi. Bagus. Jadi al-janiba itu nasab sebagai apa? Badalnya. Nasab sebagai badalnya. Fastaghilla anta hadzal janiba, maka manfaatkanlah Anda hadzal janiba, sisi ini. Fastaghilla, maka manfaatkanlah apa? Manfaatkanlah Anda sisi ini. Terus fastaghilla anta hadzal janiba wa apa di sini coba? Wah, setelah waw ini bacanya apa ini? Bapak Biantoro. Hadzal janiba, terus bacanya apa ini? Setelah wawu. Apa? Talammas, bagus. Fi'il apa? Fi'il amar wa talammashu, barakallahu fiik. Mana talammas? Berusahalah untuk memperoleh. Batalammashu. Kan dari apa? Yaltamisu fi ilman gitu kan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa talamashu, dan carilah sisi tersebut. Wa talamashu, talammas ini dari fi'il madhi talamasa ya talam masu.
Maka fi'il amarnya apa? Talammas. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu anta. Sehingga domirhu sebagai apa? Maf'ul bi. Domirhu sebagai maf'ul bi. Domirhu kembali kemana? Mas Ilham. Wa talammashu. Domirhu kembali kemana? Kembali kemana Mas Ilham? Sudah ketemu? Dibantu Mas Iqbal. Domirhu kembali kemana? Bapak Heru. Iya, kembali ke hadal janiba. Sisi ini ya, watalammashu. Baik, watalammas hadal janiba. Bagus, barakallahu fiik. Watalamas dan carilah. Watalamas dan carilah. Berusaha untuk memperolehnya ya, carilah. Fi taujihika. Dalam apa? Dalam taujihmu, dalam memberikan arah. Dalam arahanmu. Fi taujihika, dalam arahanmu. Wa fi da'watika. Dan dalam apa? Dakwahmu. Wa fi muamalatika ma'an nas, dan dalam muamalahmu dengan manusia. Jadi di sana banyak sisi ihsannya ya ikhwah. Ya, tafadhal. Banyak apa? Sisi ihsannya baik dalam memberikan arahan, dalam mengajak berdakwah, dalam muamalah. Di sana banyak ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya. Sesungguhnya Allah menetapkan al-ihsan, berbuat baik, memerintahkan ala kulli syai', dalam segala hal. Jadi kataba di sini maknanya adalah apa? Syara'a, aujaba, amara. Jadi kalau ada kataballah itu bisa bermakna apa? Syara'a, amara, aujaba. Sebagaimana apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba. Maknanya apa kutiba? Diwajibkan kan gitu. Ujiba. Ya, alhamdulillah selesai pembahasan kita untuk hadis yang ke-7. Ini mangga Bapak. Syara'a. Nggih. Syara'a yashra'u. Nggih, ada lagi pertanyaan ikhwah? Menyembelih? Nggih. Iya. Iya, yang ditanyakan? Gak apa-apa, yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting di situ apa? Tidak istilahnya cepat mati. Sebagian mungkin menyembelih apa? Sendiri. Dalam artian kakinya mungkin apa? Diikat atau gimana ya? Diikat, terus berarti tinggal apa? Dipegang sewiwinya, terus apa? Seret. Hukumnya boleh membeli sendiri. Yang penting di situ tetap berbuat ihsan.
Tapi kalau nanti diinjek sampai sakit ayamnya jangan. Nyembelih sendiri tahu ah? Diinjek kakinya ya. Sampai ayamnya kesakitan jangan. Karena menyakiti. Kalau kan gitu. Kan nggak boleh ya kalau menyakiti. Nggih. Kasih apa? Bambu nggih. Iya. 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 Pertanyaan bagus sekali dari Bapak Muhammad Nur Khalis. Bagaimana jika sapi itu ada bambunya memang ya? Biasanya ada bambunya. Ya di situ apakah termasuk berbuat ihsan? Ya. Maka kita berusaha pertama kali tentunya dengan apa? Dengan merobohkannya pun dengan cara ihsan. Tidak dipukuli atau istilahnya diambrukkan paksa itu ya. Brok gitu kan terkadang ya. Dijegal atau yang lainnya. Jadi kan ada trik pakai tali itu nih, dikit-dikit terus nanti ambruk dikit-dikit itu. Itu cara ihsan daripada dipaksa, kan sebagian dipaksa itu ya. Ya. Adapun bambu tersebut ya tergantung fungsinya. Kalau kita memang untuk menahan agar tidak banyak gerak maka nggak masalah. Dan juga tidak terlalu menyakiti sapi nggak masalah. Ini fungsinya untuk menahan tadi. Karena terutama kan bambu terkadang untuk gotong nanti kan ya. Untuk gotong itu. Insya Allah nggak masalah nih. Terus adapun doanya ya mendoakan yang sohibul kurban itu hukumnya sunnah. Iya. Iya. Oh iya. Kalau nggak baca bismillah maka apa? Menjadi haram, jadi bangkai. Bismillah saja sudah cukup. Gitu. Bismillah. Kalau nggak baca bismillah, meskipun di sana para ulama khilaf beda pendapat bagaimana hukum nggak baca basmalah karena lupa. Itu sama dengan nggak baca basmalah karena nggak tahu. Sama ya, baca basmalah. Jadi kasusnya ada nggak baca basmalah karena lupa dan nggak baca basmalah karena tidak tahu. Sebagian ulama berpendapat kalau lupa nggak baca basmalah maka haram jadi bangkai. Lupa itu lupa. Apalagi nggak tahu gitu nih. Namun sebagian ulama memaafkan karena tidak tahu dan karena apa? Lupa. Kan la tu'akhidna inasina au akhtana. La tu'akhidna inasina, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana. Tapi dulu kalau pas biasanya pas di STDI dulu, kalau pas ada santri, ada mahasiswa lupa nggak baca basmalah, maka Ustadz Arifin langsung bilang, dah dikubur gitu. Kalau yang biasanya, suruh ngubur. Dan beliau nggak marahi mahasiswa, karena lupa ya, namanya lupa kan, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana. Masa lupa dimarahi gitu. Lupa itu kan namanya manusia kan sifatnya kan, ya namanya lupa itu kan manusiawi gitu ya. Kambing satu ya lupa nggak baca basmalah langsung apa? Suruh ngubur. Okay. Namun ulama lain ya berpendapat ya lupa dimaafkan karena lupa tadi. Ya mau nggak mana yang kuat ya? Hah? Ya barang syubhat bagi yang ragu-ragu, bagi yang apa? Bagi yang dia masih ragu-ragu memilih pendapat mana yang mana atau yang benar yang mana. Tapi kalau dia merojihkan sudah menganggap pendapat yang benar adalah nggak apa-apa kalau lupa, berarti nggak jadi syubhat lagi gitu.
Tergantung keyakinannya kan gitu. Gitu. Bukan karena yakin. Yang apa namanya? Tidak disebutkan nama Allah tadi. Ya. Hmm. 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 Iya. Berarti itu kalau memang meninggalnya karena bius tadi, maka hukumnya haram. Itu sebagaimana kasus ketika apa? Ketika kita berburu burung, terus kita panah gitu ya, panah atau kita tembak, terus masuk ke air. Masuk ke air. Bagaimana petunjuk Nabi kalau ada burung, kita tembak masuk ke air? Ya, maka apa? Maka kalau dalam kondisi seperti ini kita nggak tahu apakah burung tersebut matinya karena tembakan kita atau karena tenggelam di air. Ya kan? Ya sudah, maka apa? Maka di situ dijauhi. Kita nggak tahu apa namanya dia meninggal matinya karena air atau karena itu. Ada lagi mungkin kasus apa namanya ada burung sudah meninggal habis diterkam sama anjing pemburu ya, ada ternyata di situ ada anjing pemburunya dan ada anjing yang lain gitu. Terus nggak tahu mana ini anjing mana yang membunuh burung tadi kan gitu. Itu baru bisa kita katakan apa? Menjauhi syubhat, itu yang nggak jelas gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib ya. Kisi-kisinya ba'dal maghrib ya.